FSC regulator itu. Iya, itu diregulasi di FFC. Masuk regulasi. Ya golek ono Google masama aku peta apa piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun mulai ngamuk-ngamuk lur. Nah, malam ini kita ngaji rutin bersama tim Densus 69. Baru 2 orang ini yang hadir, Mas Andika sama Mas Willy. Tapi hitungannya sudah 4 orang, masing-masing 2. Sambil ngopi, martabak, ada semuanya, teh, monggo, serok. Bagi yang lain ini masih pada OTW karena barusan di sini hujan. Hujan dari siang sih. Dari Barbedug hujannya. Hujannya dari Barbedug. Bank lokal bisa. Oh berarti transfernya nama bank. Lah aku potong fee. 6,5. Desember iki kata pertengahan wis buka di 500. Medun ta? Medun tarife. Ya berat. Iya sih. Malam ini mungkin kita bakalan membahas tentang fundamental khususnya pair ASU USD. Nah, XAU maksudnya. XAU USD. Jadi kita bakal membahas kejadian apa yang terjadi di XAU. Nyimak ben ketularan ilmune nggih. Monggo Om Gufroni monggo disimak. Kita sambil santai sambil ngopi-ngopi nggih. Bentar saya sambil mau nge-share juga ke grup biar teman-teman yang lain juga ada nge-share. Bukan nge-share. Ya sama halnya dengan tren XAU hari ini sih, kita juga bakalan nge-share. Menunggu raisin. Garis siji yo. Mun etok glempang langsung nyaut martabak. Dah lo buka sing anyar iku. Jurus sentara. Jurus Belgendes. Jurus tiarap. Tiarap terus nyerok. Enak. Buka. Kunci. Buka. Emang piro wis ngono? Ya murah kan ono regone, murah terus ora ono regone ndak ya padha. Siji. Maksudnya sepenggal, sekotak ngomong go sekotak. Kok sugih menak kok. Iya. Aduh. Jadi malam ini kita mungkin bahas tentang fundamentalnya XAU USD. Ya kurang lebihnya lebih kurangnya seperti itu. Kejadian apa sih? Atau bahkan kok bisa mengecoh para trader bahwa seharusnya itu nge-sell, seharusnya nge-buy, malah kebalikannya seperti itu ya. Kurang lebih kayak kejadian 1, 2, 3, 4, 5 hari yang lalu atau minggu lalu lah. Minggu lalu kan itu pola minggu ini ya minggu ini Jumat malam itu kan polanya pola reversal. Kenapa? Karena di situ breakoutnya false breakout. Sideway-nya sudah cukup, makanya dia balik arah, ditambah juga tapering sudah dijalankan. Bagi sebagian orang mungkin nggak sadar bahwa tapering itu sudah dijalankan dari kemarin-kemarin. Tapi tapering kali ini agak berbeda seperti yang sudah pernah tak share, pernah tak post kemarin, bahwa tapering kali ini sudah diketahui market. Makanya market pun membuat pola. Iya kan? Lebih tepatnya membuat pola. Jadi seakan-akan tapering itu wah banget gitu loh. Tapi pergerakannya nggak instan atau bertahap sampai nanti tahun depan 2022. Kalau nggak salah itu pertengahan tahun baru berakhir. Dia kan berlakunya 8 bulan tapering itu untuk memulihkan ekonomi global gitu.
kurang lebihnya mungkin seperti itu untuk fundamentalnya. Terus kedepannya ini bakalan apa? Simple kok. Berdasarkan data fundamental yang saya kumpulkan, itu tren kita masih ngikuti tren atau follow tren. Dalam artian tren sekarang bearish, ya kita ngikuti bearish. Sampai mana? Ya sampai TP. TP-nya di mana? Oh, rahasia dong. Rahasia dong. Yang penting saya sering share itu SPR tiap hari di timeline saya ada. Bagi yang teman-teman mau ya sering ya yang berteman dengan saya ataupun nggak berteman nggak apa-apa, karena di situ saya sudah sediakan fans pack ya. Saya sering share support resistannya, saya sering share juga SPR-nya seperti apa, mau buy atau sell-nya sudah ada setupnya di situ. Jadi itu ya anggaplah kita berbagi aja, nggak harus gimana-gimana, kecuali kalau memang pengen belajar dalam artian gini, seperti teman-teman yang di sini yang sudah pada ngumpul, yang sudah pada belajar, mereka saya didik bukan untuk mengikuti sinyal, tapi saya didik untuk membuat sinyal dan makan martabak. Dididik untuk nakal malah. Karena kita itu hiburannya di depan itu ada Gang 5. Sampai polseknya pindah, polsek LI saya. Polsek Margorejo, polsek LI saya. Pindah polseknya. Ini teman-teman ada yang nggak datang. Tadi yang izin itu Pak Madekun, karena habis kelinci baru kebakaran kemarin, pabrik PT2 kelinci. Kelincinya kebakaran. Kelincinya ucul. Ayo. Kelincinya ucul. Kayak gitu. Wah, mulai banter. Pindah candle. Pindah candle H1 atau masuknya market US. Tapi market US hari ini bakalan tutup cepet ya. Sama besok malah nggak buka, libur. Thanksgiving. Ini tetap buka cuma still kok. Iya, ini buka. Oh. Neng kok tutupnya gasi, nggak sampai jam 24.00, tapi cuma sampai 19.45 lah kan. Oh, berarti kita punya waktu 45 menit. Itu tutup loh. Masa wis tutup? Berapa? Iku lak wib. Jame kono. Kan 12 jam. Mbuh. Kan tinggal kali aneh nek. Masalahe GMT-ne ono ndek kene kok ono HP iki kok. Ora iso ndelok aku lek kono jam piro. Iso kok delok jam dunia kan. Wis pindah candle. Nah, itu juga nosek. Nah, itu juga nosek. Tarik-tarik. Tapi kan di atas 70. Atau kan itu pun apa-apa. Seperti juga. Hari ini loh, lek seperti munggah tambah gede, lek seperti ngisor tambah cilik, berarti trennya munggah sih. Simple kok. Gak usah dikira ruwet trading. Sing ruwet tak pikirannya dhewe kula kok karo modale. Yo. Asu ya sing repot ya iku. Seprete aja kok. Enak ra enak ya iku. Gak kena ganggu acuan Iya buka aksi. Iya. Sambil ngopi lur. Nah, weh seger kopine. Asli enak. Tekan pivot gak kuat ya. Yo, satu WC lah. Jadi untuk market hari ini atau khusus untuk SAU ya. Karena di sini saya modal berapapun tetap SAU. Bahkan teman-teman kemarin ada yang bilang, ya teman-teman CT sih. Wes gak usah dolanan SAU. Cepat MC. Ya iya lek modalnya cuma 10. Terus nggak ngerti OP-nya di mana. Nah, ya cepet MC. Jadi rangkuman fundamental kali ini yang pasti yang paling utama itu kenapa market bisa langsung reversal. Itu dari The Fed, pemilihan ketua The Fed atau Federal Reserve gitu.
Federal Reserve itu yang ngelola USD dan global. Ya aku yo ketok-ketok. Aku kene yo ketok, layarku berak. Federal itu Jancuk. Saiki gak ono federal, onone Polygon. United. Heeh, United onone. Federal wis gak ono saiki. Lek zamanku sekolah iya, duwe federal iku hebat wis, anak wong sugih. BM opone BMX. Iya BMX, lek BMX sih rata sih. Jangkrik malah bahas masa lalu. Jangkrik. Malah bahas masa lalu. Ini kita lagi mengedukasi, nggak perlu membahas masa lalu. Masa lalu kita itu suram. Sepeda family. Aku lah sepeda enam. Family. Sepeda enam. Lu. Waalaikumsalam. Oh, durung tiba. Cuk mantelan kok. Jadi rangkuman fundamental untuk hari ini khususnya USD. Ya memang hari ini kemungkinan tutup cepat ya marketnya, termasuk besok libur dikarenakan hari Thanksgiving. Thanksgiving itu apa sih? Hari terima kasih ya bahasanya, pemberian, saling berbagi. Nah kalau di Amerika itu modelnya kayak gitu, Amerika Eropa itu berlaku, gitu loh, berlaku kayak gitu. Yo gak bodoh sih, cuma kayak Halloween. Gitu kayak Halloween itu juga Thanksgiving. Di Indonesia aku berbagi foto. Enggak, aku berbagi itu enggak harus berfoto angker minggu. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau dibantu menganalisa atau Lisa di anal, ya monggo, kita juga bisa. Ini lagi standby marketnya sambil nunggu. Ya kalau hari ini sih nggak bakalan ada kejadian ya, kemungkinan hari ini itu marketnya sideways sampai besok pun sideways. Ada pergerakan kapan? Ada pergerakan ekstrim itu Selasa minggu depan. Nah tinggal lihat Senin, hari Senin itu ada pola apa, khususnya XAU USD. Kalau ada pola yang perkiraan itu bakalan signifikan, hari Selasanya hati-hati. Pesan saya, meskipun areanya sekarang kelihatannya menarik sekali untuk di-buy, tapi hati-hati kalau nge-buy, kalau ketarik bisa habis. Karena minggu depan bakal ada kejadian atau candle panjang atau penerusan tren untuk XAU USD. Patokannya di mana? Patokannya di kuburan. Nggak bener ah. Patok. Sudah mlebu kok mulene. Peralatannya amping digawa, Pak. Ngono. Siap, monggo Mas Ibul, monggo Binara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah datang satu lagi. Ketoke dari bau-baunya bau begenggek. Wis ora mulai lah. Penting wangi heeh. Wis ora mulai lah. Lagian yo kecut lah yo, wangi yo percuma. Nah iya. Kecut lah yo. Gak bahasa kasare iku aku gak mulai lah. Lah iya. Jadi kayak gitu kita belajarnya di sini sambil santai ya, sambil ngopi-ngopi, sambil ya cemilan ala kadarnya. Dan kebetulan malam ini banyak cabenya. Cabe-cabean. Kayak gitu. Ada beberapa yang nggak datang karena ya itu tadi kayak Pak Madekun, karena kelinci habis kebakaran dan kelincinya pada kabur. Lah Pak Man izin are. Jadi kelincine ucul. Iya, ngeboti kelinci. Awake loro kabeh gara-gara nguber kelinci. Lho, ndane bayangno ngarepe kelinci kok gede kelincine. Gedean kok wili are. Lho. Ini tinggal nunggu mungkin Mas Jeffrey di Lungkas. Lek Mas Udi gak izin, gak ada konfirmasi. Kelincine nyekel kacang gak obyo. Kayak tok suap betok. Bongko. Wong kacange sak pupumu. Barangnya. Jadi
Jadi ya kurang lebihnya seperti itu kalau untuk USD sendiri ya. Untuk USD sendiri seperti itu. Fundamentalnya atau trennya itu masih tren bearish untuk SAU USD, Euro USD, GBP USD, terus AUD USD. Pokoknya yang USD-nya di belakang hindari nge-buy dulu. Walaupun itu sangat menggiurkan untuk di-buy. Gitu loh. Saran saya sih. Jadi semakin naik di sell, semakin naik di sell, semakin naik di sell MC kayak gitu. Gembel. Lah iya. Las. Jadi gembel gitu. Itu lho, nek semono tak wis anteng iku wis markete wis. Sampai sesuk wis ngono nalunul ngono bloko. Karena memang market hari ini setwe. Loh, kowe pun niat ngecas ta ora? Aman. Wis dicolok-colokno lho ra sido ngecas. Maksudnya iku piye, Bang? Entok. Ngetes lek sik kena ya kabele ya. Masuk akal. Manuk akal. Wil dibuka, Wil. Nawa beda ngono lho. Padha. Aku nggawa jeruk mang iku. Jeruke dulurku tak sita kabeh. Jeruke cilik-cilik. Lah jeruk anu re waduh iku. Aku tukune adoh iku. Delon. Wah, waduh iku. Iki ya samplokan tak iki. Jajal ya samplon. Emplon pai cangkemmu. Jajal lho. Iku roti. Ketok kelambune mambu genggek mung biasa roti. Roti londo. Roti kebakaran. Roti goreng iku, ora dibakar arek. Jadi tren market hari ini ora perlu ngono ora, ngerti. Kowe engko njupuke kangelan. Lah iya leren gaya ngono sih. Kangelan. Les sugar ta ora iku? Oke, maksudnya les sugar ta ora? Asune politik. Teh gelas ya malah botol. Lah teh botol malah ganti gelas. Lah iya. Lah teh kotak iku ndak. Nyatane yo gelas, ora kotak teh. Ya berarti itu kan isyaratnya enggak ada yang instan. Bahwa kita juga ya kok gelem ditipu kok yo gelem ngono lho. Goblok berarti kita. Malah dirayan. Monggo lur karo jamen, dadi dak sini tuh santai sambil jamen. Ini namanya kalau Jawa Tengah itu jamen atau yo jamen. Hah? Ora ono pisange ngono. Coklat pisang. Nek aku penasaran pisangmu sih ono apa ora yo? Kok malah pisangmu sing ora ono. Mengkeret katisen ya. Jadi lebih banyak bercandanya. Kalau untuk keilmuan sendiri sih malah saya sekarang kan sering tak share itu tentang SBR, entah pivotnya, supportnya, resistannya. Areamu teh semono ambane iku temprem piro? Oh jangkrik pantes. Lho kok layare kok semono kabeh. Iki bisa kader aja. Lah kowe iku hitungan apa? Apa-apa pada siji? Oh, apa-apa dia ya wis medium lah. Iku masa sakti iku. Nah, itu salah satu contoh Wil. Pepet terus Wil. Carane pepet terus. Nah, itu termasuk Mas iki. Termasuk Mas Ipul takon ke Mas Andika yang sudah sukses, yang sudah WD konsisten, alhamdulillah. Bolak-balik MC. Mbak Joko Wayuri, rotine kirim ngetan, bosok tekan kono, Mbah. Pangan kene sik ae engko tak kirim, tak critani ya. Rotine ku rasane kaya piye, engko tak critani. Roti pisang. Enak tipe Mbak. Jaluk aku, Pak. Enak. Enggak mumpung sih anget.
Oh, dicampur ah. Sambung. Campur carane. Ora. Dokok tengahe. Menu sarapan. Roti berdua. Keprok, kayak kumat. Tenan. Jeruke dadi koyo hamburger. Malah enak iku, Wil. Ngono iku ceritane. Ngono kok. Aduh. Jadi kalau ada yang nanya, SAU USD bakalan kemana? Bakalan turun. Wes iku tok. Trennya masih turun atau tren biris. Saran saya hindari ngebay dulu. Hindari ngebay kecuali minggu kedua, minggu ketiga. Nah, silakan ngebay. Bulan Desember. Minggu pertama enggak satu tren. Satu tren masih biris lah, trennya biris. Minggu kedua baru dia setway. Minggu ketiga reversal. Tapi kedalamannya sampai mana ya belum tak ukur. Tapi sudah ada, ancang-ancangnya sudah ada. Tinggal lihat. Jadi strategi trading hari ini untuk SAU USD seperti apa? Gampang. Break atas nge-buy, break bawah nge-sell. Tapi kalau untuk buy-nya hindari untuk tahan lama-lama atau TP terlalu jauh, jangan. Yo umpamanya sekarang di harga 1790, TP-nya di 2000 gitulah. Kan lumayan sampai MC kan. Lote 20. Kan lumayan. Ya timbangannya Willy ngawur. Masa murah master Willy. Modal 20 lote 5. Sudah hektar tinggi deh. Ya hektar tinggi deh. TP 3000. Lho DWD. Liyane urung ono sing wede gone DWD. Hektar tinggi. Hektar tinggi. Gain tertinggi. Iku aku sing gawe hektar tinggi deh. Neng aku kok malah curiga, sing OP kowe nek. Sing OP nggone Willy. Wah. Oh. Iso ae kan kalengkong-kalengkong. Politik. Aku nek dibagi ya, dhewe wong kang bloko. Iso ae. Lah iya Pakai user kalau pas lu. lah yo iso ae kaya Aku ngono. garap GU goblok. Deh takon garap GU. Lagi OP pertama MC. Ora suwe. Wis kulino SAU pindah GU tangisan deh langsung MC. Goblok. Padahal volatilnya kan kayak SAU-an. Bukan masalah volatilnya. Bukan ini. Masalah volatilnya karena memang Biasa SAU-an malah naik dulu kan malah nyantai. bukan gitu yo. Kita lebih ke kudanya kan. Kita harus memahami dua kuda yang berbeda. Iya, kalau di GU. Justru bagiku karena aku naik SAU ya aku enak SAU. Ya karena patokannya Bunda cuma satu. Sedangkan Bundanya SAU itu gak ono. Ya bukan gak ono, tapi keluarnya setahun itu cuma 3 kali. Dan polanya lebih bagus SAU. Lebih nyaman, Strukturnya lebih cantik Struktur. SAU. Lebih rapi. luwih rapi. Lah liyane kan awut-awutan. Wes ngono tok. Oh, iya. Biasa panjang lebar. Monggo kembali ke Lek panjange ya lebare ben milih ae. Pas teko depan. Ah, lebaraneh iku. Trading bersama. Oh, ini bukan sponsor tak delikno ae. lebar tapi Tak kaya kura-kura. Baliknya Wil, ya zaman ono kura-kura. Nah, bulus. Ini Mas Sudi gak gak lapor sih. Ya wis lah, tak apa-apa. Ya tak dongakno selamat ae. Amin. Lah ya bener lah, tak dongakno selamat. Ngopi Mas Ipul?
memang gini. Aslinya kalau masalah trading ya, masalah pair yang mau kita perdagangkan, itu kalau bagi saya itu fleksibel. Dalam artian gini, carilah pair yang, kalau kita tradingnya pakai HP loh ya. Ini aku ngomong pakai HP. Kalau pakai laptop beda. Karena kita bisa lihat multi pair. Nah, kalau pakai HP kan kita berfokusnya kan ke satu pair. Nah, ketika kalian sudah dapat sudah ketemu setup yang bagus, ya khususnya sudah menggunakan SPR, ya kan. SPR itu kan wadah. Kalian mau kombinasikan dengan apapun itu bisa. Gitu loh. Pakai press action oke, pakai SND oke, apapun saja itu kelebihannya SPR. Jadi SPR itu wadah, kalian bisa isi dengan ilmu apapun itu jadi. Gitu. Pakai trendline oke, wis pokoknya semuanya teknik dan strategi digabungkan dengan SPR pasti bisa. Gitu loh. Itu kelebihannya SPR. Terus kalau masalah pair barusan, kalau kita tradingnya pakai HP, fokus ke satu pair. Carilah yang gak ribet fundanya. Salah satu contoh XAU USD. Karena kan kita kan berfokusnya ke satu funda. Iya kan? Berfokusnya ke satu funda. Entah itu karena inflasi, entah itu kayak reversal kemarin gara-gara pemilihan ketua The Fed dan Powell. Kalau Powell kan hawkish, pasti hawkish kalau Powell. Kecuali yang lawannya itu siapa jenenge itu. Lupa, pokoknya ada kemarin yang dicalonkan itu dovish. Kalau itu jadi ketua The Fed, otomatis harga hari ini udah bukan di 186 atau 187 lagi, bahkan udah nyampe 2000, 1900 paling jelek gitu loh. Itu untuk SAU USD. Jadi kita lebih gampang kalau kita belajarnya ke satu fundamental atau satu mata uang. Kalau untuk SAU, untuk emasnya sendiri itu gampang kok. Untuk emasnya sendiri itu gampang. Kenapa? Karena di saat kita udah berfokus dengan ke satu funda, dan funda itu sudah turun, dalam artian ada news dan lain-lainnya. Kalau ada yang bilang funda itu gak berpengaruh, culek matane gitu loh. Trader funda dengan trader teknikal ya memang sama-sama dijalankan gitu. Yang betul itu gimana? Bukan teknikal tapi strategi berdagang itu yang benar gitu loh. Dan strategi berdagang bebas jenengan gitu. Kalau di sini itu ibaratkan SPR itu ibaratkan itu mangkok kosong. Saya menyediakan mangkoknya yang sudah tersetting, yang sudah ada. Tinggal jenengan gabungkan sama apa. Contoh gabungkan dengan trendline bisa. Tinggal setup buy-nya di mana, TP-nya di mana sesuai SPR itu sudah dapat. Gitu loh. Itu kalau menggunakan SPR. Kalau menggunakan trendline, kalau menggunakan Fibonacci bisa. Menggunakan price action bagus. Itu kelebihannya SPR. Jadi SPR itu jangan salah. SPR itu wadah strategi berdagang. Jangan salah. Gitu. Orang kan berpikirnya kan wah itu teknik. Bukan. Yang betul itu strategi berdagang. Karena apa? Basically-nya kita itu berdagang sama seperti pedagang konvensional atau pedagang pada umumnya. Kita beli di saat murah, jual di saat mahal. Tapi kenapa kita kok beli di harga mahal, jual di harga murah? Los. MC kan gitu. Jadi naik jadi gembel kan kayak gitu. iso layarnya tembus ke kena candle saking dhuwure. Jadi kurang lebihnya kalau tentang trading ya seperti itu, simple sih sebetulnya trading itu. Yang ruwet itu pikiran kita. Itu yang ruwet. Gitu. Jadi trading, berdagang, carilah style trading yang nyaman, carilah setup yang nyaman buat kita. Gitu. Karena musuh kita itu bukan orang lain, bukan pedagang lain, bukan. Market musuh kita. Gitu. Kalau pedagang konvensional kan banyak musuhnya. Sama-sama jualan, sama-sama punya booth, punya tempat, ya kan? Punya tempat untuk jualannya sama, itu kan sama aja kan saingan. Kalau kita nggak ada saingannya ya market sendiri dengan kita, gitu loh.
terus jeleknya lagi trader Indonesia itu, begitu mereka dapat satu settingan yang bagus, dia tergiur melihat settingan orang lain. Wah, malah gak yakin dengan settingannya sendiri. Nah, setelah terjadi ngikuti settingan orang lain ternyata lebih gak profitable. Karena apa ya, jelas lah, wong teknik itu diciptakan kan masing-masing, kenyamanan masing-masing. Kayak Mas Andika contohnya, sudah belajar di sini ya 1 tahun lebih lah ya, dan alhamdulillah sudah expert, sudah bisa dibuktikan expert di bidangnya gitu loh. Di kenyamanannya belum tentu strategi Mas Andika yang Mas Andika gunakan cocok dengan Mas Willy, belum tentu. Apalagi Mas Saipul yang masih baru-baru ya kan, belum tentu. Walaupun Mas Andika sudah ngasih strateginya, iki lho mau ngini umpamane ya kan, trendline lah, rank lah, atau apalah, pullback apalah itu, belum tentu. Karena apa? Beda psikologi. Nah, jadi banyak faktor, bukan cuma faktor strategi, teknikal, fundamental, bukan cuma itu, banyak faktor. Bahkan di sana juga ada faktor X. Nah, faktor X ini yang repot, ya kan. Tapi nanti kalian juga bakalan nyampe ke area itu. Yang penting apa? Fokus sama apa yang kamu pelajari. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mau dianalisa, monggo nanti saya bantu untuk menganalisa. Pair apapun bebas, monggo nanti saya bantu. Ya sambil santai, karena malam ini sih kita udah berapa minggu ya nggak live ya, baru ini live lagi karena kesibukan. Mas Ipul mungkin ada pertanyaan? Daily open land yang tak share kemarin. Yang udah, oh ya udah 2 hari ini ya aku nge-share ya, SPR ya. Kenapa aku nggak sama? Ya maksudnya pivot daily kan, nek D1 nya yang kemarin kan candle cilik. Itu berarti hitungnya lebih ya sama aja Mas, sama kan aja tengah ya tetap 188. kayak apa pair apa SAU. oh iya pas sih, gak maksudnya pas, aku pair SAU juga ya gitu kan. 188 tuh Iyo, ya kurang lebih kan dua ini kan yang kamu maksudkan. Nah, Ini kan pivot daily, support 1, resisten 1. Ya, harga sampai resisten 1 bendal balik pivot. Betul nggak? Tapi belum nyampe. Iya kan? Lah, pertanyaanmu, kenapa pivotnya nggak pas ke daily open line? Itu kan pertanyaannya kan? Wes iso ketebak aku. Jadi, kenapa? Karena saya di sini setup yang ini, setup SPR iki, sing iki loh, sing tak pakai iki, yang tak terapkan ini menggunakan Fibonacci. Fibonacci digabung dengan pivot, ngitung pivot dan otomatis. Jadi indikator ini saya ciptakan untuk mempermudah aku ben gak perlu. Yo ranknya sama aja, gak bakalan jauh. Yo paling cuma 5 pip 10 pip, kan gak ngaruh. Jadi acuannya apa ya? Tetap sama acuanmu sendiri. Kalau ini kan wis ono setup, jadi aku nggak perlu repot-repot ngukur lagi kan. Ya contohnya ini kan sudah, ini kan time frame kecil M30, kita di H1 kan wis ketok. R1 sampai R telune support telu, ya kan? Kelihatan semuanya. Tapi gak asiknya apa? Tampilanku kebek. Tapi nggak masalah, acuanmu di mana ya masih tetap sama seperti yang kamu pelajari biasa ya, cuma bedanya paling cuma KCI yo sithik lah, cuma pirang pip sih kayak iki daily, dari daily open line ke pivote piro cuma 12 pip ya kan. Juga gak ngaruh. Kurang luweh. Ya, kurang luweh. Ya kan, kurang luweh segitu. Enggak. Makanya kan SPR itu entah itu supportnya, entah itu resistannya ataupun pivotnya, itu kan ada ranknya gitu loh.
kayak gini resisten. Kenapa dia masih rodok mendal saiki? Nanti mah. Oh iya. Nah itu. Bener nggak? Pas di R1 dia pullback. Karena apa? Karena nggak break. Kalau dia break ya Mbak, terus ke R2. Gitu loh. Terus ke R3. R3 itu apa? Ya Suzuki. Saya juga R3. Tiga ya becak. Oh ban telu iku Pak. Iku ban telu Pak. Bukan R3 Pak. Gitu loh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu rank base. Gitu loh. Jadi kalau yang ini setup untuk daily. Saya pasang di sini untuk daily. Berarti nek daily kan cukup hari sebelumnya. Enggak lah, saat open market lah. Ini kan otomatis. Pivot daily. Iya, Ambil kan. itu kan untuk tren Mas. Nah, Kalau untuk tren panjang, untuk rank tren panjang itu menggunakan pivot bulanan atau pivot utama. nah ini kan daily. Yang saya share itu daily. Kan ono tulisan. Sama bulanan. Beda dong. Berarti ambil lagi di Daily open line di candle pertama. candle pertama sebelumnya. Ya enggak lah, saat itu, hari itu. Nah, saat itu kan belum full. Hari itu. Hari ini misalnya. Ya saya kan open market kan jam 6. Hmm. Jam 6 kan wis muncul satu candle. Nanti ngitungnya jam 7. Ya kari njupuk iku tok wis. Jam 6 kan muncul, berarti muncul kan urung full karena kan belum Enggak ngaruh. Yo ranknya ya sekandel iku wisan ranknya. candle sebelumnya kan maksudnya. Loh. Misalnya ini kemis. Yo candle yang ada di separator ini loh Mas. Hmm. Ini loh, candle yang ada di separator ini. Hmm. Ini kan candle pertama ini. Ya sing ngitungnya. Oh, berarti ngitungnya yang itu. Ya sama kayak jenengan nentukan pivot bulanan atau pivot utama sama. Satu candle itu range wisan. Enggak di tipe D1 ya. Satu kan Loh. misalnya hari ini Yo enggak lah. sebelumnya berarti jam Enggak. tengah ini. Enggak. Kayak Enggak. Jadi H1 satu Satu. pertama. ya yang Candle digaris pertama. candle pertama yang digaris separator. Bagian tengah ini. Tapi karena ini kan aku menggunakan setup otomatis, jadi dia tiap pindah candle harus otomatis ada. Itu nanti kalau kamu sudah ada laptop gawe lah. Gitu loh. Enak malah. Enggak perlu gawe-gawe pivot kan? Ya, enggak perlu gawe-gawe rank area, enggak perlu wis ono. Tinggal di situ kamu gabungkan dengan apa? Contoh kayak Mas Andika gabungkan dengan SND, supply and demand. Kan podo ae sih jane asline. Cuma kan ada area base terkuat dan area base yang lemah kan gitu. Yang mudah di breakout dan area pullback. Kan ngono tok sih. Nah, itu Mas Andika yang sudah menerapkan. Jadi begitu dapat ilmu, ojo mau yayo tok Wil. Culak matamu malah. Yayo tok. Tapi gak tidak. Dalam tidur kata Ibu. Pripun Bu, pripun? Mriki Bu, mriki. Oh, monggo, pripun? Besok pagi kan pas dateng ya di Pulau. Oh, nggih. Nah, Pulau kan iki kesakan Solo kan punaan. Ngomong ke imam lebih bagus. Saduk Bu, saduk pintune. Heeh. Apa nggawa petik ngono, pewetiki pintune. Iki Bu. Soalnya lek sanjang teng kula lupa Bu saya itu. Ngebele lagu entar ke Solo. Bisa entar yang ditanya lagi. Niki mak mbok bae sing ngebele ka imam niki. Aku iku gak kena dititipi wong ngomongan gak iso. Lali. Untungnya gue lali, kadang saya pakai lali kok. Kalau masih lagi senang. Tak kayak Superman. Wis paham ya Mas Ipul ya? Berarti diambil harga penutupan. Gak lah, ya susah ranknya itu wis. Itu penutup. Endi penutupan? Malah itu pembukaan. Kan saya putih Bang. Ini malah pembukaan. Orang yang biru itu. Iya, ini kan enggak, ini daily open line. Yang biru itu kan pivot. Ini pivotnya, wis ono tulisane ngono kok. Janjane kowe ku blereng tapi ye. Jadi ranknya ya segitu tok. Gitu loh, ranknya itu segitu. Sidik Bang. Makanya kan aku yakin pasti bakalan jadi pertanyaan kok pivotnya gak podo kan gitu. Karena kalian berpatokannya kan harus gini, enggak. Rank itu ada ranknya. Bahkan kayak ini
Ini sudah menyentuh wis balik pivot ini. Gitu loh. Ini wis balik pivot bisa. Wis nyentuh. Walaupun nggak full body gitu loh. Kayak gitu. Paham ya? Saya nyentuh berarti iku nek apa sini? Sedo. Sadune. Ya ini simpelnya gini nih Mas. Ini base-nya segini. Base iki teko kene ya rene iki base wis garindi wisan kecekele. Iki ae wis termasuk wis masuk nyentuh. Sebaris kok kayak base. Jadi ya gariku ya. Oh, ya ora aku lah, aku sak nyamanku. Aku sing trading konku dhewe kok. Kayak gitu, itu base area. Kayak gitu kan ketok kan jelas kan? Nah, kayak base sekarang piye ya? Ajar kayak Mas Andika. Mas Willy juga boleh, pinter. Mas Willy malah lebih jos kalau bikin base. Garis iki tok, garis kaya ana base. Ya nanti dia jawab apa base merah. Des pariwisata. Doyo lah. Ana pengaturan berarti ya, Mas. Ada. DM4 ada. Iku lo gambar gawe base iku lo. Enggak, gambar. Iki yo ngajari padha ae asune padha ae kok. Iso tekan area setwe barang. Iya bener juga sih. Ya iya. Dengan ulang-ulangan ini. Gua kok ulone iku. Rumit grite barang iki. Grite takon ngilangi kok, ajek ora tau diilangi. Iki lho ulang-ulangan. Ulang-ulang. Ngelu jera. Iya. Ya bukan sombong iki. Ya gak sombong. Kulino aku ndelok. Bosok. Bosok. Monggo bagusane ilangi kok karo pasang. Pasangnya gak masalah yo, gak masalah. Heeh. Iku asu kok warai kok. Kowe tau ngrasakno belajar ning dipisui karo sing anu murite. Ya iki. Ya iki. Lho. Nah, pengen enak kok hari iki belajar supply. Dadi kok ketong. Dan bis iki pakrane opo iki. Nah, supply and demand itu apa? Golekno nek Google. Atau sering tak share kok. Yo, supply and demand. Bahkan PDF-nya ono juga. SND. Mungkin teman-teman ada yang mau belajar mungkin atau ada pertanyaan, silakan nanti saya bantu. Entah soal apapun itu silakan. Pasti saya akan bantu. Ya ora usah bisik koyo wong lapo wis langsung antem das-das ngono. Permintaan. Dimana dia istilahnya bantu. Iki contoh dia ya demand. Ini enggak kan. Demand. Dari supply itu mantu ini supply. Harus support asisten asli. Betul. Ya podo. Bahasane tok. Mereka podo. Cuma bahasanya. Karena ya perbedaannya mungkin SND itu dhewe nek kanggo resisten SND dhewe support resisten dhewe. Pas action itu bentar sing piye? Ya price action itu tekanan trader. Tekanan trader maksudnya di saat dia trennya naik, tren buy itu nanti ditekan sama seller. Oh. Itu. Terlihat berarti ada candle apa ini? Yes, ada pola, bukan masalah cilik-cilik Ini kan dia pertarungan. Jadi Pertarungan. yang dia candle turun iki dia nglawan ngancurke area demand. Kuat jebol enggak. Jebol dia Neruske. biasanya dia akan berubah jadi supply. Jaraknya rada doro demand. Biasanya. Kalau di break dia jawe ada supply yang enggak. Jadi ketika area supply jadi base kan. Ora sido masuk. Iya. Kemring Dia set di Kalau support ini nih Mas. podo ah. Kalau misal ada bawah jalannya. Podo ya. Area pertahanan saya makanya ketika ada di break enggak ini saya silang Bukan wis ilang, gak berlaku yang sebelah.
supaya SBR support become resistant. Yes, podo. Wah. Salah sih. Lo kuwi iki SBR sih. Aslinya podo, cuma beda istilah. Nek pengen cekone enggak apa-apa. Kuwi rumah kuwi cetok. Nah, kalau iki nih tadi dari case. Nek dia lagi turun berarti jadi Setelah saya melanjutkan penurunan ini. Ini kan dia jalannya kan lagi jalannya bertarung. Jalannya Ya, kalau istilahnya istirahat. Kode kuatnya. Tarik-tarikan lagi. Tarik tambang lah. Kira-kira menurutku sih dulu nih. Contoh ya. Jadi di sini itu ada keleluasan. Makanya saya selalu bilang SPR itu wadah atau saya menyediakan wadahnya semacam mangkok gelas, terserah jenengan mau jenengan isi dengan kopi, mau isi jenengan isi dengan teh ataupun air putih, bebas, terserah kalian sendiri. Tapi basically-nya dasarnya itu SPR kayak gitu kurang lebihnya. Kayak di sini diskusi pun bebas. Nah, akhirnya kan Willy kepo juga kan, pengen ngerti kan. Jadi batasnya iki. Iki kan ya, kan ini di break kan. Ya batasnya iki. Di mana area satu itu di break. Itu kotak ini. Nah, cara ngotak ini, nah itu yang ditakoni cara ngotak ini. Ya, kan aku ngomong, batasnya iki sing. Loh, cara ngotak ini. Iki nih. Iya. Nah, iki dah. Lah mula kan kudu diajari padha ae, ape ora goblok, mosok pinter mbok dheweni. Kotak, Agus kotak metune. Diskusi ini koyo tenanan le. Koyo lagi bahas rondo ae. Bahas LC. Dipulisno lah. Dipulisno. Jadi kembali seperti yang sering saya bilang, SPR itu cuma wadah. Masalah penggabungannya, bahkan SPR menggunakan SPR sendiri pun itu sudah cukup. Kenapa? Karena di situ sudah lengkap, SND-nya ada, press action-nya ada, dan lain-lainnya itu ada. Jadi selain SPR itu cuma wadah, tapi dia sudah profitable, itu sudah bisa digunakan di semua pair, di semua time frame, dan di semua broker. Gitu. Jadi nggak harus broker ini, nggak harus time frame ini, nggak. Ada perhitungannya masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu. Lagi isi tes. No. Bisa? Ini kan penak dah. Ibu seteng regane oke. Oh enak iku cetol kuwi ora. Lah mulane ulo-uloan ngono dihilangno, grite diilangno. Layar HP kok mbok ureki ngasih tumpuk-tumpuk ra jelas ngono. Akhirnya apa? APOP bingung dhewe. Cakep, Pak. Soalnya putih ae background-e. Background-nya putih. Teta. Iki rego lagi main-main ning jero area. Rego. Area demand. Pengen aman, nunggu break deh misal kok dhuwur lagi. Nunggu tes. Oke, dia bisa break iki ya dulu. Mulane tes. Oke, baik. Tapi sampai TPG nih. Dek iku paham retest ta ora? Kita sudah ketembus. Oh. Balik ke sensor. Medun nasibe terus enggak. Iya. Dibahas. Jalannya kita apa jenenge? Gosok apa? Iya, Pak. Iya. Yo. Sing penting kan cara lagi. Nah, maksudnya iku lah. Mudenge iku ya ngono lho. Jadi retest itu mencoba menembus. Gitu. Atau mencoba lek jare Mas Andika mencoba menembus pertahanan. Kayak gitu. Itu namanya retest. Berarti orang yang terkonfirmasi nih biasanya misal DE
jebol Itu kalau kita menggunakan candlestick pattern. Kalau kita menggunakan candlestick pattern. kombinasi kalau iki. Iya, makanya kan market itu kan tinggal ngelihat kita. Kita tinggal ngelihat itu yang kayak gimana. Yang terjadi hari ini itu yang lebih banyak ke apa? Ke candlestick pattern, ke trend, ke model, karakteristik. Nah, kayak gitu banyak. Apa ke SND, apa ke SNR itu berlaku semua. Tinggal kamu menggunakan apa. Nah, kalau kayak sekarang SAU USD yang terjadi itu tren. Jangan coba-coba melawan tren. Jadi kayak tadi yang dijelaskan Mas Andika ya, base atau area di saat dia break melu ngebuy. Umpamanya break atas, ngebuy. Break bawah ngesel, menutok. Ojo nek false itu berarti ada false-nya pun kamu masih bisa profit. Paham maksudnya? Karena kan range-nya kan agak panjang. Nggak mungkin dia false sidik blok ya itu false itu masih masuk area. Ya itu ora mungkin, itu masih masuk area. Karena apa? Market ketika dia breakout, dia terus. Elek-elek aku tulung candle, wis elek-elek. Ya berarti dulu false break kayak. Nah, itu. Itu contohnya. Nah, ini contoh. false itu sithik iku. Bukan, langsung ini loh D1 ini loh. Ini loh, ini false. Sing sebelumnya iku kok. Ya, hah? Sing dhuwur iku sithik. Enggak sithik. Iki. Sebelumnya. Endi iki? Iku kan false. Apa nganu itu? Bukan false ini tren ini. Cuma satu wae kok ketok. Oh Iku iya. daily. Lah anci daily loh. Ketok global ini. False break iki piye? Gelombang cinta nih. Nah, ini areanya. Nah, iku kan nek kita kalau sing jauh Nah, itu niku. kan break iki. Hmm. Break iki kan. Jadi kan Iki kan- break iki. Tapi akhirnya ditarik balik. Misalnya iki ora ono Mas ya. Ya ora iso. Misale- Kok iso misale ra ono? Kan iki kan misalnya Nah, itu kan udah break. kan ke break iki false iki ngapusi ya. Iya, kenapa? Karena ini kan false. Sedangkan ini masih masuk base area. Ini bisa yang iki. Bisa jadi kok ono budal lopo. Kan bisa terjadi. nah ini. Karena kan tertutup. Ini ditambah loh, bukan karena candle down, ini ditambah ini satu siji shooting star ini. Nah, karena pola Ini makanya kan dicombine, Kompleks, makanya dicombine dengan candlestick pattern. Ya, dicombine bukan cuma berfokus ke satu aja. Makanya kan kenapa saya selalu bilang SPR itu wadah. Gitu loh. Ngerti wadah? Ada kosong. Tapi wis basically-nya ya itu, gitu loh. Gari kue campur karo apa? Mbok isi teh ya oke, mbok isi kopi ya oke. Gitu lah. Tapi nek dicampur-campur akhirnya malah Yo enak. Cangkem memblok kok sing pahit. Ngono lho. Kayak gitu. Ya memang trading kompleks. Ya makanya kan dikatakan forex itu fleksibel gitu loh dan kompleks. Iso kan menguasai apa ya. Dalam artian setidaknya kamu paham. Oh bahwa ini SNR, oh bahwa ini SND, oh bahwa ini price action. Kayak gitu. Karena kayak tadi SPR itu ada. Tergantung kalian, kenyamanannya kalian seperti apa. Lah kayak Mas Andika dia wis nyaman. SPR, candlestick pattern, SND. Itu sudah nyaman digabungkan dengan itu, ditambah price action. Itu Mas Andika. Nah, gari kalian. Gitu loh. Karena itu basically-nya itu kita ambil tergantung polanya hari itu. Gitu loh. Walaupun trading itu history. Iya kan? Tapi polanya hari itu seperti apa? Itu yang dijalankan kayak sekarang. Polanya itu tren. Begitu tren, ya wis terus-terus deh. Engko leren dulu set W terus ke tren kayak gitu. Sampai dia set W-nya panjang. Kuncinya di situ, set W-nya panjang. Kalau enggak langsung pullback. Nah, itu reversal gitu loh. Kalau set W-nya panjang masih ada dua kemungkinan. Bisa penerusan tren atau reversal. Kan gitu. Jadi gabung noae. Gabung noae. Nek misalnya ragu ya satu panjang ya tadi Ngenteni break, itu yang paling gampang. Syukur-syukur mbok tambahi trend line. Itu gampang, trend line. Itu memang simple banget loh. Ilmu paling dasar itu paling simple trend line. paling enak terus SP M5. Bosok ketarik. Iya lek setwene iya. Aku itu ini ketok kan wis break wah. Iya, kalau untuk lihat breaknya malah luwih jos meneh M1. M1. M1 break M5 turun. Palsu. Tapi nek wis yakin open posisiku berarti Harus yakin, Mas.
Maksudnya enggak misalnya gini loh. Gini? M1 misalnya. Loh, cok M1 acuk. Ya M5 lah paling enggak. Malah tenanan M1. Yang penting Ada tujuannya gandul harus paham. konfirmasi. Misalnya baik kan misalnya. Nah, terus M30E hubungan kan konfirmasi baik. Dia bakalan ngikutin. Kalau wis break ngikutin. Yang penting dia tang sing panjang sing D1 apa 4. Lek Mas Andika, ini tak buka walaupun dia nggak cerita karo aku pakai apa, aku sudah bisa mengukur kemampuannya beliau ini. Aku sudah bisa mengukur apa aja yang digunakan, aku wis ngerti. Mas Andika time frame yang digunakan H4. Area base, ya patokannya dia. Area base yang digambar, area base yang di mapping itu mapping namanya. Yang di mapping itu H4. Patokannya, patokannya time frame gede. Kenapa dia langsung sekali TP itu minimal 10, 15 dolar, 20 dolar, bahkan 30 dolar bisa satu kali OP. Kenapa ya? Karena dia ngambilnya time frame panjang. Coba kalau kamu ngambil time frame-nya M1, paling cuma 5 pip, iya kan? 10 pip, 20 pip maksimal, nggak bakalan lebih, gitu loh. Makanya Mas Andika menggunakan time frame 4. Lah kowe pengen jos pakai monthly. Modal piro? Ya orang masalah modalnya. Close kapan? OP-nya kapan? Kan gitu. Lah ngenteni trennya blok kok ndak ngasih blenger kowe. Kombinasi yang Pak daily lah, jos. Ya. Delok iku teko. Ya. Jadi Arah itu. itu Mas Andika. Itu bisa kalian tiru, coba diterapkan. Termasuk kowe Will. Awah bloko, krik. Ora pinter-pinter, gobloke terus. Ya iya. Aku ora mulai omah. Wis durung mulai omah dipisui ae. Enggak, tapi wis ketok kok. Willy sudah ada perubahan. Yang lainnya MC dia masih bertahan kan gitu. Wis jos iki. Wis iso WD. Liyane WD ae durung, dia sudah WD. Sing tak herani nggone Pak Mat, malah gak teko wonge. Nggone Pak Mat itu kemarin 11 dolar loh. 11 dolar, sisa 1 dolar floating. Floating 10 dolar. Sisa 1 dolar. Lah saiki dadi clear dadi 20 dolar. Pertanyaane diinjek apa ora? Iku lho maksudku itu. Soalnya dradone langsung melejit. Gitu. Delalah balik. Ketoke ngono. Delalah balik TP. Tak delok ono TP-ne ono sing TP 5, ono TP 4, TP 3, TP 1. Wis pasrah tapi delalah beruntung. Nah, ya berarti faktor X itu tadi. Dia faktor X bejane awak. Nah, laki-laki. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itulah SPR. Ini di sini tempatnya belajar, diskusi, ya guyon. Ya karena kalau kita belajar dengan cara sepaneng itu angel. Gitu loh. Dalam artian kalau terlalu formal ya malah angel belajarnya. Jadi sambil lalu ya sambil belajar biar ilmunya ya masuk ya alhamdulillah, gak masuk itu dijejelno. Kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini saya live udah lumayan lama, paling udah 1 abad. Nanti kita lanjut lagi minggu depan insya Allah. Terima kasih yang sudah nyimak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.